Waktunya tanya jawab. Barakallahu fikum. Kayaknya 30 menit aja Ustaz. Materinya? Materinya biar orang baca sendiri Ustaz. Kita biar Oh, Masya Allah. حتى التاسعة يا إيسان. طيب حتى التاسعة يا إيسان. إلى التاسعة. طيب 9 أو 5 ما في مشكلة. الحمد لله. الحمد لله. Pertanyaan via WA ya, di nomor 01221 نبدأ قريبا أستاذ. نبدأ قريبا أستاذ. حاضر أستاذ. طيب نبدأ. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan di pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui daring dengan Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Yang di kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tafsir salat. Dan bagi Bapak Ibu yang barangkali sudah memiliki bukunya, nanti bukunya bisa sambil dibuka-buka. Barangkali Al-Ustadz akan menyampaikan beberapa materi dengan melihat buku itu. Dan nanti insya Allah di akhir sesi akan ada kuis yang disampaikan oleh Ustadz. Bagi yang beruntung, bagi yang bisa menjawab dengan baik, insya Allah akan mendapatkan hadiah yang disediakan oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia melalui ANB Official. Tayyib, materi kita kurang lebih akan disampaikan oleh Ustadzuna sekitar 30 menit dan masih ada sisa waktu yang nanti akan kita manfaatkan untuk tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor WA, hanya melalui nomor WA di nomor 081 221 56789. Kami ulang, hanya melalui WA di nomor 081 221 56789. Baik, untuk memanfaatkan waktu, maka kita haturkan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Syafiq Riza Basalamah untuk menyampaikan materinya kurang lebih selama 30 menit. Nah, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan Ustadzana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ucapan terima kasih buat Ustadz Aminur Ba'ith hafizahullah ta'ala yang telah memberikan kesempatan buat ana juga untuk bisa
mengkaji kitab beliau yang seharusnya beliaulah yang lebih pantas untuk mengkaji kitab tafsir salat ini jamaah, yang ana memandangnya sebagai sebuah kontribusi besar buat umat Islam dalam memperbaiki ibadah salat mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kitab ini nih, yang harapan ana antum semua bisa memilikinya. Tafsir salat ya, yang mungkin orang biasa membaca tafsir Al-Quranul Karim. Tapi ternyata salat yang kita lakukan, bertahun-tahun kita melaksanakannya. Terkadang sampai hari ini, ana nggak usah ngomong orang lainnya, ana pun kadangkala nggak khusyuk dalam salat. Masih terbebani dengan kewajiban salat itu. Padahal kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau telah sampai kepada tingkatan mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bilal, bangun Bilal. Bangkitlah Bilal. Bikin kita istirahat dengan salat. Jadi harapannya kitab ini memang mengantarkan kita kepada sebuah fase di mana seorang muslim tatkala dia lelah dengan pekerjaan dunianya, tatkala dia capek dengan kesibukan-kesibukan yang berkaitan dengan dunia, dia kembali kepada salat dan menjadikannya tempat istirahat untuk dirinya. Kemudian jamaah, Nabi SAW juga pernah menyampaikan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya nggak ada yang diterima. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan hadis ini hasan. Apa masalahnya? Ternyata dia salatnya asal-asalan. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Yang penting dia salat. Kenapa? Karena dia belum dapat memaknai bacaan-bacaan ruku, bacaan-bacaan sujud, sehingga dia terburu-buru untuk meninggalkan salatnya. Di dalam kitab ini Masya Allah, Ustaz Amin Nur Baiz berusaha untuk menafsirkan atau menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang engkau baca ketika engkau sujud, yang engkau baca ketika engkau ruku, sehingga orang itu dapat menikmati sholat tersebut. Ada apa mau buru-buru? Ada juga yang jadi masalah, dia belum bisa mendudukkan sholat ini sebagai sebuah munajat hamba. Engkau ini sedang berjumpa sama Allah Azza wa Jal. Engkau sedang menghadap kepada pencipta dirimu. Kalau kita lihat nih, mungkin yang punya kitabnya bisa dibuka. Di halaman 17 ya. Makna melihat Allah ketika beribadah. Mungkin Zubair bisa ditampilkan? Hah? Belum? Hah? Satu halaman yang Anda kirim ke Zubair. Kosong. Subhanallah. Siap. Bentar Ustaz. Harapan Ana semua bisa menikmatin
Kenapa? Enggak, udah anak kirim subere. Bismillah. Taib jemaah. Di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Di halaman 17 ya. Di dalam hadis Jibril yang kita semua insya Allah udah pada faham tuh. Bagaimana ketika malaikat Jibril ngajarin kita tentang agama kita. Malaikat Jibril turun ngajarin kita tentang agama kita. Bagaimana beliau bersoal jawab dengan Nabi SAW lalu mengatakan, akhbirni anil ihsan. Sampaikan kepada aku tentang ihsan. Apa kata Nabi SAW? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Mungkin bisa diperbesar, Zubair. Tunggu jamaah. Biar antum yang gak punya buku juga bisa melihatnya. Ya. Nah. Baik. Nabi SAW mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah. Ini Ustaz Amin Rubaiz tegaskan tentang masalah seolah-olah. Karena memang kita nggak mungkin melihat Allah Jalla Jalaluh di dunia ini. Fa illam takun tarah. Jika kamu tidak melihatnya. Fa innahu yara. Dalam hadis di atas ya. Di buku karena bicara di atas. Nabi SAW menyebutkan kesempurnaan ibadah. Yaitu dengan ihsan. Yang mana ihsan ada dua tingkatan. Yang pertama seolah-olah melihat Allah. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua meyakini bahwa Allah melihatnya. Memperhatikan semua amalnya. Jika dua hal ini tidak ada pada diri hamba ketika beribadah. Maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. Kita bisa memahami ihsan tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan makna ihsan tingkatan pertama. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Disinilah jamaah. Tatkala kita memahami apa yang kita baca. Dari mulai. Beliau akan menjelaskan dalam kitab ini. Dan mulai engkau berdiri. Engkau menghadap ke kiblat. Engkau mengangkat tanganmu lalu mengatakan Allahu Akbar. Lalu mulai engkau membaca doa istiftah. Lalu setelah itu engkau membaca ta'awud. Lalu setelah itu engkau membaca Al-Fatihah. Lalu engkau mengatakan amin. Di bacaan Al-Fatihah aja. Ketika orang menghayatinya. Dia tuh sedang ngobrol sama Allah Azza wa Jalla. Allah tuh jawab apa yang dibaca oleh hambanya. Maka kitab ini mengupas hal itu. Dengan harapan mengantarkan seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Bagaimana tatkala dia membaca surat-surat ya. Apa sih surat-surat yang suka dibaca sama Nabi SAW? Sebagian kita puluhan tahun membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Setiap sholat dia umpamanya maghrib atau ba'dal maghrib dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi dia tidak menghayatinya. Sehingga masih bingung di akhir tahun. Mengucapkan selamat Natal atau tidak mengucapkan selamat Natal. Karena memang ibadah dia yang dia lakukan selama ini kurang. Ketika dia ruku Allahu Akbar dalam posisi dia menundukkan badannya. Meletakkan tangannya mencengkram lututnya. Bacaan-bacaan ruku itu pun bukan hanya yang biasa kita baca. Kita biasa membaca umpamanya Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada bacaan-bacaan yang lainnya dan itu pun telah disebutkan dalam kitab ini satu persatu. Dengan harapan engkau mungkin ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Karena udah terbiasa. Kadangkala pikiran kemana-mana lisanmu tetap membaca itu. Tapi ketika engkau ganti dengan bacaan yang lainnya. Lalu jamaah ketika bangkit dari ruku. Nih.
ketika bangkit dari ruku di halaman 173. Ya, beliau membahas tentang tafsir doa. Doa-doa yang dibaca ketika ruku. Beliau menyebutkan di sini renungan ketika i'tidal. Udah ketemu? Ya, bawahnya ini Zubair. Bawahnya ini. Nah, tafsir doanya. Oh, ini tafsir doa kunut. Atas lagi. Naik lagi. Nah, ya, bukan sumber doanya. Turun Zubair. Atas, naik atas. Nah, doa. Tafsir doa, ya betul. Yang ini Zubair. Baik, kita lihat nih. Kita tiap hari sholat mengatakan Rabbana lakal hamdu. Mil as-samawati wa mil al-ard. Nah, doa. Ada doa pertama ya. Nah, baik, doa pertama ini. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Faqulu Rabbana lakal hamdu. Nah, doa yang pertama. Taib. Nah, kayaknya naik ke atas, ya itu. Taib. Yang punya bukunya bisa dilihat bagaimana ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, lalu kita mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala pujian. Segala pujian bagi Allah SWT. Engkau bisa bayangin, engkau ruku, engkau bisa mengangkat badan. Tegak lagi. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memuji Allah Jalla Jalaluh. Di sini dijelaskan tentang tafsir dari pujian yang engkau bacakan buat Allah. Doa yang kedua. Nah, dan subhanallah ya, Ustaz Amhi ini juga memberikan bacaan dengan huruf Latinnya. Ini kayaknya beliau peduli dengan orang-orang memang yang tua-tua, yang mungkin ya udah telat belajar Qur'annya, kadangkala buta huruf hijaiyah. Maka di sini kita melihat nih di halaman 172 ya, doa kedua. Nah, doa kedua. Kita dibesarkan. Nah, nih kita lihat di sini. Jadi Nabi SAW mengajarkan beberapa doa. Di antaranya doa Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, Rabb kami, hanya milikmu-lah segala pujian seluas langit dan bumi. Serta seluas apapun selainnya sesuai kehendak-Mu. Jamaah rahimakumullah. Coba kita lihat di situ ada tulisan Latin ya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Nasihat ana buat orang-orang yang mungkin tadi sepuh ya, sehingga sulit untuk belajar huruf hijaiyah, udah telat mungkin. Ada yang berat untuk dia, maka di sini ada bimbingan. Engkau membaca huruf Latin, tapi nasihat ana ketika engkau membaca buku ini lalu menghafalkan doa ini lewat huruf Latinnya, tolong disetorkan kepada orang yang mengerti.
Karena kadangkala tulisan Latin sama tulisan Arab itu beda ya. Pelafatannya itu perlu talaqi. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan Ustaz Ami juga bisa membuat video mungkin ya tentang doa-doa ini sehingga orang yang tidak bisa membaca bisa mendengarkannya dan menghafalnya. Baik, kita lihat jemaah. Tafsir doa disebutkan. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard. Allah Maha terpuji di atas seluruh makhluknya. Bisa dilihat di tafsir doa. Allah Maha terpuji di atas seluruh makhluk yang Dia ciptakan, sementara langit dan bumi termasuk ciptaannya, sehingga pujian untuknya memenuhi seluruh langit dan bumi. Haibati fillah, seluruh langit dan bumi. Engkau tuh sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain ini disebutkan ya ada tambahan Ahlas Thana'i wal Majd. Wahai zat yang berhak memiliki pujian dan sanjungan keagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala Ahlus Thana'i wal Majd. Jadi ketika engkau memuji Allah, bangun dari rukuk. Engkau ini sedang menghadap Allah ya. Engkau sedang memuji Allah. Ahlus Thana', engkau yang pantas untuk dipuji. Engkau yang maha agung. Lalu dikatakan nih sebuah doa yang juga kita baca selesai sholat. La mani'a lima a'tait. Wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan. Engkau lagi punya masalah. Engkau lagi sedang menghadapi problematika. Maka tatkala engkau memuji Allah, lalu engkau menunjukkan ya Allah semuanya milikmu. Tidak ada yang mencegah apa yang engkau berikan. Dan sebaliknya, tidak ada yang memberi apa yang kau cegah. Andai kata seluruh penduduk bumi ini mau menghalangi rizki yang hendak Allah berikan kepadamu, atau mereka hendak memberikan manfaat kepadamu, tatkala Allah menghalanginya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dan itu engkau baca setiap sholat. Atau selesai sholat. Tapi kita kan lewat aja. Jadi ada orang habis sholat masih sedih. Seharusnya sholat itu memberikan kepadamu sebuah power. Nabi SAW, "Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Kalau beliau lagi dirudung sebuah permasalahan, sebuah perkara, beliau larinya kemana? Ke sholat. Sholat nih, tempat pelarian. Sampai-sampai Allah Jalla Jalaluhu juga mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Sholat nih tempat untuk mencari solusi. Gerakannya aja menunjukkan engkau sedang menghadap. Bagaimana engkau harus bersuci. Engkau pakai baju yang pilihan. Yang gak boleh ada najis di situ. Lalu engkau menghadap ke kiblat. Mengangkat tanganmu, ya Allah. Engkau lihat. Mungkin engkau tidak melihat dirimu sendiri. Tapi engkau lihat orang. Ketika dia sholat. Bagaimana dia berdiri. Menghadap. Dengan pakaian yang suci. Lalu dia mengangkat tangannya mengatakan Allahu Akbar. Dia tidak mengarah ke atas. Dia melihat ke tempat sujudnya. Lalu dia mulai membaca bacaan-bacaan itu. Kemudian lihat gerakannya. Kemudian dia ruku. Kemudian dia berdiri lagi. Kemudian dia sujud. Nih kalau kita merenungkan orang yang sholat. Kita akan lihat, ya Allah, selesai masalahnya orang ini. Kalau antum habis keluar, ketemu sama, ya anda punya masalah, umpamanya anda berangkat ke Kapolres Jember yang mungkin dia kenal anak-anak, kenal dia. Lalu keluar dari sana, anak kan tersenyum, mana udah selesai urusannya. Tapi kenapa kita habis sholat masih sedih? Ya karena kita tadi belum menghayatin sholat kita, bacaan-bacaan kita yang kita baca ketika sholat jamaah.
Wala yanfa'u dzal jaddi minkal, ini termasuk bacaannya. Dan di hadapanmu tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Ada. Allah yang memiliki segala-galanya. Di sini ada doa ketiga nih. Mungkin bisa dilihat doa ketiga. Doa yang membuat 30 lebih malaikat berebut untuk menulis doa ini. Itu malaikat rebutan jemaah. Kita baca nggak nih doanya? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu, pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. 30 lebih malaikat rebutan. Lalu ketika engkau membaca, engkau nggak kebayang tuh. Kalau sekedar engkau membaca tanpa penghayatan dari hati, hampa bacaanmu. Tapi tatkala engkau membaca dengan hatimu, memaknai lafal yang dikeluarkan oleh lisanmu, malaikat rebutan. Tapi kalau sekedar baca biasa, warna baca ini, malaikat rebutan. Malaikat berebut. Bukan hanya sekedar lafalnya, tapi ada penghayatan dari yang membacanya. Jamaah. Dan masih banyak lagi jamaah ketika sujud ya, kemudian doa di antara dua sujud ya. Nah, di sini di halaman 226. 226 bacaan ketika duduk di antara dua sujud ya. Di sini sebutkan doa yang pertama. Naam, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada 7 bacaan nih. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kemudian beliau menyebutkan tentang tafsir doa. Kalau bicara sumber doa, insya Allah mungkin kita banyak mendapati di dalam kitab-kitab tuntunan sholat ya. Kalau kita baca kitabnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ya engkau akan mendapatkan doa ini. Tapi yang ditekankan dalam kitab ini bukan masalah sumber doanya, landasannya. Yang tentunya kita nggak boleh beribadah kecuali ada landasannya. Tapi yang berkaitan dengan tafsir dari apa yang kau baca. Nih kalau kita bicara sekarang kondisi COVID, orang kepingin sehat, engkau di antara dua sujud itu minta sama Allah, mengatakan afini, minta afiah. Minta keselamatan, kesembuhan dari Allah SWT. Memang bacaan yang paling penting adalah Allahumma gfirli atau Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu yang terpenting. Minta ampun sama Allah SWT. Kemudian kita membaca doa-doa yang lainnya berkaitan dengan doa di antara dua sujud ini. Apakah hanya ini Ustaz? Artinya nggak boleh nambahin. Ustaz Ami menyebutkan tentang doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan itu yang ditafsirkan agar bacaanmu penuh dengan makna. Akan tetapi para ulama menyebutkan kalau doa ini mau ditambahin doa-doa yang lainnya yang kau meminta, itu memang momen doa. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala yang bacakan fatwa beliau mengatakan wa in da'a li nafsihi wa li walidayhi qala Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamni wa walidayya wal muslimin kullu dzalika la ba'sa bihi kulluhu du'a. Kalau dia sambil membaca doa-doa itu, dia mau doa buat dirinya, buat kedua orang tuanya, buat umat Islam ya, maka itu nggak apa-apa karena itu semua doa. Ini berkaitan dengan doa di antara dua sujud ya ketika orang duduk. Tapi yang penting yang beliau tekankan adalah bagaimana doa-doa itu kita benar-benar memintanya dari Allah. Bukan hanya mengucapkannya. Bukan hanya mengucapkannya. Tapi memang memintanya.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil." Allah itu tidak mengabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai, yang lupa, nggak hadir dia. Sebagaimana sholat pun seperti itu. Baik, ana rasa antum harus membaca buku ini jamaah. Ya nggak harus ya, tapi nasihat ana lah, agar ibadah yang kau baca itu atau yang kau lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin kita kembali ke halaman awal jamaah. Ya, halaman 15. Mungkin bisa dilihat ketiga pahala sholat yang didapatkan oleh hamba. Nah, halaman 15 di awal-awal sekali. Nah, ini satu hal yang mungkin akan mendorong antum untuk memperbaiki sholat. Nah, pahala sholat di sini sebutkan, Ustaz Ami mengatakan pahala sholat yang didapatkan oleh hamba, mungkin bisa dilihat. Nah, pahala sholat yang didapat oleh hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Seorang hamba yang sholat, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali 1/10-nya. 1/9-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Dan di halaman selanjutnya, di sini disebutkan riwayat lain dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bisa dilihat. Nah, kayaknya halaman selanjutnya. Kok hilang nih jemaah? Iya. Di sini disebutkan laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Masya Allah jemaah. Inilah yang mendorong kita sebenarnya untuk memperbaiki salat kita. Jangan sampai antum capek salat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ternyata antum salat 17 rakaat kan. Kalau dihitung, yang akal antum hadir dalam salat antum itu berapa persen? Kadang-kadang cuma 10%. Jadi kalau 10% dari 17 rakaat, antum seakan-akan cuma dapat 1,7 jemaah. Hanya itu yang antum dapatkan. Padahal yang akan dihisap pada hari kiamat, yang pertama dihisap sholat. Maka semoga kita berusaha, berupaya, berdoa agar Allah memberikan kekhusyuan kepada kita. Jadi kalau ada lagi yang tanya, Ustaz gimana supaya khusyuk di sholat? Maka baca kitab tafsir sholat yang ditulis oleh Ustaz Ami Nur Ba'ith ya. Hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ustaz, ana rasa udah cukup Ustaz. Yang lebih berhak menyampaikan, menjelaskan ini kayaknya Ustaz Ami ya. Karena kalau Ustaz Ami jelaskan dari hati gitu jemaah. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khair Ustaz ana. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Nampaknya beliau lebih paham dibandingkan penulisnya. Masya Allah. Taib, sebenarnya kalau kita anggap bahasanya tulisan itu adalah sebuah panggung, maka tulisan saya adalah panggung belajar. Sehingga di sini saya dan bersama para jamaah lagi bersama-sama belajar untuk mengenal seperti apakah khusyuk dalam sholat. Ada harapan besar sebenarnya, buku ini saya ingin sekali bisa menulisnya sejak lama. Karena dulu saya pernah tinggal di sebuah kontrakan, kemudian di masjid dekat kontrakan itu banyak jamaah masjid itu yang ikut kegiatan sholat center. Barangkali Bapak Ibu sudah kenal istilah komunitas sholat center. Jadi mereka untuk bisa belajar sholat khusyuk dulunya bayar, ikut workshop. Ada yang sampai 1 juta yang di awal-awal, kemudian
bagian akhir sudah mulai lebih murah, sekarang sudah mulai digratiskan. Lalu saya berpikir untuk bisa belajar khusyuk saja harus keluar dana besar, keluar biaya besar. Dan saya minta cerita kepada mereka yang sudah mengikuti workshop tentang sholat center. Ada jawaban yang berbeda-beda. Jadi saya tanya, gimana sih caranya agar bisa khusyuk dalam sholat? Ada yang mengatakan, ya ketika sholat kita membayangkan seolah-olah kita itu berada di luar angkasa. Ada yang ngasih jawaban, ketika sholat kita membayangkan seolah-olah di depan kita itu ada Ka'bah. Ada yang menjawab, seolah-olah di depan kita itu ada suasana serba putih, ya, tanpa ujung. Jadi aneka bayangan yang mereka hadirkan ketika sholat. Lalu saya menyampaikan, apakah ini yang disebut dengan khusyuk dalam sholat yang bisa mereka dapatkan dari hasil workshop itu? Pada kali pertama saya membaca bukunya Syekh Albani, dan waktu itu saya masih mahasiswa di UGM semester 1 atau semester 2. Ada kawan yang dia punya buku itu, kemudian saya pinjam, saya baca. Awal saya baca, saya tertarik. Akhirnya saya berusaha untuk menghabiskannya. Kurang lebih 2 hari buku itu saya habiskan. Dan sejak saat itu saya punya keinginan untuk sering melakukan sholat. Hanya dengan bermodal saya ingin menambah bacaan sujud dengan variasi yang berbeda. Kalau dulu biasanya begitu sujud otomatis yang keluar kalimat subhana rabbiyal a'la. Jadi nggak pakai mikir, begitu sujud langsung otomatis keluar subhana rabbiyal a'la. Nah sekarang begitu baca bukunya Syekh Albani, ada variasi doa yang lain. Akhirnya saya baca doa yang lain. Ketika i'tidal, begitu sami Allahu liman hamidah, langsung otomatis keluar ucapan Rabbana walakal hamdu. Sehingga tidak pakai mikir. Begitu sudah mengenal buku Syekh Albani, saya jadi mikir dulu, mau pilih doa yang mana. Termasuk juga ketika gerakan. Kita rata-rata ketika takbiratul ihram memang mengangkat tangan, walhamdulillah, itu termasuk sunnah yang dijaga oleh kaum muslimin Indonesia. Cuman satu masalah yang kadang sering kita lihat adalah mereka nggak serius. Jadi mereka angkat tangan kadang setinggi dada, Allahu Akbar. Kadang agak tinggi dikit. Kadang tangannya ditekuk, kadang masih agak menggenggam. Yang penting pokoknya angkat tangan. Jadi nggak serius. Nah ketika saya dulu mengalami seperti itu juga, dan ketika membaca bukunya Syekh Albani, saya berusaha untuk menyesuaikan. Hadisnya kayak gini. Oh berarti setinggi pundak, kemudian tangan dibuka lebar, tidak ditekuk gitu ya. Berusaha untuk dihadapkan ke arah kiblat semuanya. Terus takbir itu ada 3 pilihan. Dengan mengangkat tangannya bisa mengangkat tangan dulu, baru mengucap Allahu Akbar, atau berbarengan. Karena pengaruh-pengaruh itu, saya jadi senang sholat. Itu sekitar semester 2. Cuman itu tidak bertahan lama, mungkin sebulan ya. Baru kemudian ya kembali kepada kondisi sebelumnya. Jadi memang kualitas ibadah seseorang terkadang dipengaruhi oleh bacaannya. Dia baca buku tertentu, akhirnya kualitas ibadahnya naik. Nanti kalau turun lagi, dengan baca lagi semoga bisa naik lagi. Itu sedikit pengalaman yang pernah saya alami. Dan dari membaca bukunya Syekh Albani itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati saya untuk bisa menerima dakwah Ahlussunnah. Yang sebelumnya saya dulu sempat mengikuti banyak aliran-aliran ya. Termasuk liberal juga. Kemudian setelah membaca bukunya Syekh Albani, saya lebih tertarik untuk belajar hadis dan berguru kepada ustadz kita, Ustadz Aris Munandar hafizahullah ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan saya untuk bisa membaca kitab yang berbahasa Arab. Itu sedikit cerita Ustadz tentang latar belakang kenapa saya punya keinginan besar untuk menulis buku ini. Masya Allah, Masya Allah. Tayyib Ustadz, dan kembali kami haturkan jazakumullah khairan atas waktu yang Ustadz berikan. Dan kami berharap kepada para jamaah, barangkali jika nanti ada banyak kekurangan dari buku ini, silahkan langsung Anda WA dan Anda sampaikan melalui nomor tadi, nomor 081221567789. Tayyib. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Syafiq.
Dan jika ada masukan nanti bisa disampaikan ke saya melalui nomor WA 081 221 56789. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Tafadhal Ustaz. Yang jawab Tadi antum ada kayaknya telepon yang Ustaz. masuk, tapi mohon maaf untuk kali ini kami tidak melayani telepon. Kami hanya melayani WA. Nah. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mencintai antum karena Allah dan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz Syafiq. Ahabbakallah. Pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya hakikat memahami makna bacaan doa dalam salat kita? Apakah kita harus mengartikan setiap kata dalam bacaan yang kita baca? Karena terkadang kita tidak mampu untuk mengartikan secara bersamaan dengan bacaan salat yang kita baca. Karena kita tidak bisa bahasa Arab dan hanya menghafal arti dari bacaan sholat tersebut, Ustaz. Nah. Iya, barakallahu fikum. Kayaknya ini Ustadz Ami yang bisa jawab nih, Ustaz. Nah, jamaah, ana jawab sedikit terus lanjutkan oleh Ustadz Ami. Sebenarnya orang itu tatkala dia memahami bacaan, awalnya dia mungkin mengartikan. Dia Allah maghfirli, ya Allah ampuni aku. Tapi lama kelamaan, ketika dia sudah memahami Allahumma maghfirli yang artinya memohon ampun kepada Allah, yang ada pada diri dia itu memang mohon ampun sama Allah. Makanya di sini nggak perlu terburu-buru membaca. Kalau engkau terburu-buru membacanya, ya gimana mau menggabungkan yang namanya memaknai bacaan itu yang engkau cepat-cepat membaca. Memang orang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang orang Arab pun yang bisa memahami bahasa Arab itu secara ya lahiriah, secara tabiah mereka sudah paham bahasa Arab. Mereka pun tidak memaknainya. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang sholat di hadapan Nabi SAW, Nabi melihat dia sholat. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, "Sholli fa innaka lam tusolli." Engkau sholat. Sholat lagi enggak? Engkau belum sholat. Bayangkan jemaah. Artinya ini orang ngerti sama bahasa Arab, ngerti sama Allahu Akbar, ngerti sama sami Allah liman hamidah. Dia faham dengan bacaan-bacaan karena dia orang Arab. Jadi itu pun butuh yang namanya tadi keseriusan dari awal engkau masuk ke sholatmu. Dan sebelum sholat engkau sudah memahami bacaan-bacaan tersebut. Sehingga ketika membacanya tidak terburu-buru ya. Insya Allah bisa engkau melakukan itu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ami? Fadhal Ustaz. Ya, apa yang disampaikan Ustaz Syafiq sudah sangat mencukupi ya. Sisanya baca buku kayaknya Ustaz orang. Namun begini, Gimana Ustaz? Jamaah, jadi sebenarnya memahami tafsir itu tujuan besarnya adalah untuk istihdarul qalbi, menghadirkan perasaan dengan apa yang kita baca. Karena secara umum orang pada saat sholat sementara dia tidak menghadirkan perasaannya, rata-rata otomatis yang keluar. Begitu takbiratul ihram, dia siap sholat, Allahu Akbar. Tapi itu bacaan yang otomatis keluar dari lisannya karena kebiasaan. Nah, makanya kita berharap apa yang menjadi kebiasaan itu lebih bernilai ibadah dengan istihdarul qalbi, menghadirkan hati, yaitu sadari bahasanya Anda sedang mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Memang agak susah karena memang butuh konsentrasi. Makanya Rasulullah SAW terganggu pada waktu beliau sedang salat. Beliau terganggu hanya dengan corak baju yang beliau kenakan. Karena orang kalau lagi konsentrasi maksimal, ada suara bising dikit aja, dia terganggu. Kadang saya membandingkan seperti ini ya. Kita kalau lagi baca WA, lagi baca berita, di warung, di kafe, suasana bising, di sini ada orang yang ngeband, di sini ada orang yang ngobrol, di sini ada orang yang nyanyi. Kita nggak merasa terganggu. Kenapa? Suasana batin kita tidak serius, tidak khusyuk. Jadi baca berita kan nggak perlu khusyuk, nggak perlu serius. Kita baca sambil santai.
Sekarang coba bandingkan dengan orang yang sedang mengerjakan ujian kalkulus 3, ujian matematika. Butuh dia untuk ngitung, dia butuh untuk menyempurnakan rumus, menyelesaikan rumus. Di suasana yang bising dia tidak bisa. Makanya biasanya ada pengumuman, harap tenang, ada ujian. Kenapa yang satu ketika membaca berita dibuat santai bisa, yang satu membaca soal ujian dibuat santai tidak bisa? Karena semangat istighdharul qalbi beda. Makanya kalau kualitas sholat kita diganggu banyak suasana, kita nggak merasa terganggu, berarti memang kita betul-betul belum bisa menghadirkan hati saat sholat. Dan gangguan kita ketika sholat sangat banyak, tapi karena sudah terbiasa, biasanya kita nggak merasa terganggu. Sajadah itu Masya Allah, coraknya sedemikian rupa. Kadang kita sholat dengan sajadah yang banyak gambarnya, nanti jadi tebak gambar. Ini ulo, ulat gitu ya. Ini manuk apa. Jadi, dan kita tidak merasa terganggu. Padahal Nabi SAW dulu merasa terganggu. Makanya di sini kita sama-sama butuh belajar. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Intinya ada beberapa tafsir doa itu agar sedikit menambah kekuatan kita dalam menghadirkan hati saat kita membaca. Oh, saya tahu istighfirli itu maknanya seperti ini. Oh, saya tahu maknanya takbir itu kayak gini. Ya. Nah, kadang ketika serius di beberapa sholat kita sanggup, di beberapa sholat yang lain sudah mulai luntur. Maka perlu untuk di-charge lagi agar bisa kembali semangat. Wallahu a'lam. Ustaz ya, saya Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Bisa membantu untuk memahami. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaannya kalau dilihat dari nomornya nampaknya dari USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dan perlindungan buat Ustaz Syafiq dunia dan akhirat. Allahumma amin. Artinya banyak dosa yang mengotori hati. Tidak konsentrasi dalam sholat selalu menghadang. Tapi di hati juga menangis, ingin berusaha bisa khusyuk namun sulit. Apa nasihat Ustaz untuk langkah khusyukan dalam sholat? Ustaz, terputus-putus barusan Ustaz. Kayaknya jaringannya barusan Ustaz. Mungkin bisa diulangin Ustaz. Baik Ustaz, saya menggunakan suara lewat Skype ya. Ini ada pertanyaan, kalau dilihat dari nomornya dari USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dan perlindungan buat Ustaz Syafiq di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Pastinya banyak dosa yang mengotori hati, tidak konsentrasi dalam sholat, selalu menghadang. Tetap hati juga menangis, ingin berusaha bisa khusyuk, namun sulit. Apa nasihat Ustadz untuk langkah awal meraih kekhusyuan ketika sholat? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kalau tadi Ustadz Ami menjelaskan ya tentang pentingnya istihbarul qalb, menghadirkan hati kita, perasaan kita. Tapi gimana kita menghadirkan hati yang hati itu kotor? Hati itu penuh dengan nokta-nokta hitam yang membuat akhirnya bacaan-bacaan yang kita baca itu nggak tembus dalam hati. Maka ada usaha untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Kenapa kita disyariatkan istighfar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sekali duduk, beliau itu istighfar 100 kali. Maka di sini ada proses kadangkala yang perlu dilakukan untuk membersihkan hati kita agar mudah hati itu dapat hadir, konsentrasi tatkala kita sholat. Maka nasihat ana, ketika antum tahu dengan kondisi diri antum yang penuh dengan dosa, dan kita semua pelaku dosa, jamaah. Kita semua pelaku dosa.
Sehingga berapa banyak dosa-dosa kita yang menghalangi kita dari menikmatin ibadah kita. Orang bisa bermunajat dengan nyaman. Orang bisa meneteskan air mata. Orang bisa berlama-lama doa dalam sujudnya. Doa sebelum salam. Kita kepingin sholat kita selesai. Karena dosa. Maka yang harus antum lakukan kalau bicara langkah awal. Ya bukan sekedar kita membaca buku tersebut. Bukan sekedar memaknai bacaan kita. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah usaha, kembali kepada ucapan Ustaz Ami, istihdarul qalb, menghadirkan hati itu. Dan hati kita dibersihkan dulu jamaah. Dengan bertobat, dengan istighfar. Kemudian antum mulai juga dengan, mudah-mudahan nanti ada muqaddimah tentang wudu. Bagaimana ketika antum berwudu. Kata Nabi SAW, ketika hamba itu membasuh wajahnya. Ketika antum membasuh wajah antum. Dalam wudu untuk sholat. Jadi ini babnya sholat nih wudu. Di situ Nabi SAW menjelaskan akan gugur dosa-dosa ikut tetesan air yang terakhir yang menetes dari wajahnya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Ini pintu dosa. Ketika dia membasuh tangannya, akan berguguran dosa-dosa itu jamaah. Yang dilakukan oleh tanganmu dengan air wudhu itu jamaah. Atau dengan tetesan terakhir ketika engkau membasuh kakimu. Jadi ternyata wudhu itu sendiri salah satu usaha untuk menghapuskan dosa-dosa. Sehingga ketika engkau sholat, hatimu ini udah bersih gitu loh. Sehingga bisa menghayati apa yang kau baca dalam sholatmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hal yang terpenting buat hamba ya, untuk tidak berhenti beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kau masuk masjid, menunggu qomat ya, itu ada waktu untuk berdoa. Perbanyak doa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau sholat lagi, ketemu lagi engkau minta ampun sama Allah, seperti tadi yang kita baca, doa di antara dua sujud, kau katakan Rabbighfirli, 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 kau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung sholat, doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Kita minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ada tambahan dari Ustaz Ami. Tafadhal Ustazana. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi nampaknya kita juga perlu memperhatikan kondisi dari muqaddimah sebelum sholat. Seperti tadi, memperbanyak berdoa antara adzan dan iqamah. Banyak istighfar sebagai muqaddimah sebelum kita menghadap kepada Allah pada saat kita melakukan sholat wajib. Dan ini nampaknya nggak ada di buku Ustadz ya. Penjelasan Ustadz ini seingat saya tidak saya sebutkan di buku. Itu muqaddimah sebelum sholat. Semoga mungkin di edisi kedua nanti bisa kita tampilkan keterangan atau dicetakan berikutnya. Barakallahu fikum Ustaz. Saya hanya menggarisbawahi bagian itu. Yang penting untuk kita ingat bahwa berikan suasana yang bisa membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan kesalahan-kesalahan kita dengan maksimal, wudu dengan maksimal, karena dosa akan keluar bersama dengan tetesan air yang kita gunakan untuk wudu. Jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah sebelum sholat dimulai antara adzan dan iqamah, agar sholat kita lebih bisa maksimal. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan masalah kesahihan hadis. Namun insya Allah ini sudah saya sebutkan untuk doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, dan itu statusnya sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Insya Allah sudah cukup. Kemudian tadi ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjaga Ustaz dan keluarga. Di sebelah rumah ana ada masjid, tetapi ana agak susah merasa khusyuk
karena bacaan imam dan di situ terbiasa zikir setelah sholat dengan jahar bersama-sama. Ana lebih bisa menghayati dengan cara sir apabila ana sholat di masjid lain dengan niat ingin lebih khusyuk. Apakah itu diperbolehkan? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita tahu di antara penyebab Ustadz Ami atau yang mendorong Ustadz Ami menulis kitab inilah, kitab tafsir sholat ini tadi udah disebutkan. Banyak orang yang sholat ingin meraih kekhusyuan. Tapi ternyata kekhusyuan itu tidak hadir. Ya. Bahkan sampai ada yang bayar untuk mendapatkan kekhusyuan. Tapi di samping lain juga ada masyarakat yang gak peduli dengan kekhusyuan tersebut. Yang penting dia sholat jamaah. Bagaimana kondisi kita? Sebenarnya kondisi hati yang perlu dipersiapkan. Istidharul qalb tadi. Kalau sholat di masjid sebelah rumah kita, selama sholatnya imam itu sah di dirinya, maka sholat antum sebagai makmum sah. Hanya saja kalau boleh Anda mengingatkan, teman-teman ini harus menyesuaikan. Ketika imamnya ini memang sholatnya sah, tumak ninanya ada, tapi bacaannya memang pendek, maka engkau mengikutin gitu loh. Jangan ketika bacaan imam pendek, antum iftitahnya yang panjang. Ketika rukuknya imam itu nggak terlalu panjang, antum baca doa-doa ruku yang panjang. Ketika sujud seperti itu, ketika atahiyat seperti itu, seharusnya antum menyesuaikan. Artinya kalau memang imam ini nggak bisa kita lama-lama, dia memang antara dua sujud umpamanya, kayaknya anda nggak perlu yang panjang-panjang, anda cukup Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli umpamanya, maka antum baca seperti itu. Namun memang jamaah, kadangkala ya orang nggak mampu mengikuti. Sehingga memilih masjid yang lain umpamanya itu diperbolehkan. Ketika dia melihat ada masjid lain yang dia lebih khusyuk di sana. Namun nasihat ana tetap antum menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Karena kadang-kala dakwah sunnah ini mendapatkan tuduhan antum gak mau sholat di belakang mereka. Ada omongan seperti itu. Maka antum perlu tunjukkan antum sholat di belakang mereka. Tapi dengan suasana tadi yang Anda sampaikan, menyesuaikan. Selama sholatnya imam itu sah di dirinya, maka sholat antum sah bersama dia. Hanya antum persiapkan hati antum dari awal ya. Sehingga istihdarul qalb itu juga hadir di sana. Adapun berkaitan dengan zikir berjamaah setelah sholat, yang mungkin kita semua atau umat Islam sudah faham bahwa Rasulullah SAW itu tidak memimpin berzikir, tidak memimpin berdoa selesai sholat, tapi selesai sholat itu ada zikir. Maka tatkala antum sholat di masjid itu, ya antum zikir sudah. Bukan ikut imam, antum zikir sendiri. Antum dengarkan. Hadirkan hati antum. Ketika antum istighfar, antum benar-benar minta ampun sama Allah SWT. Dan insya Allah antum tetap bisa mendapatkan kekhusyuan, tapi dengan perjuangan yang lebih besar dan tetap bisa menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar. Tapi nggak apa-apa sekali-kali antum sholat di masjid lain, memilih masjid yang lebih membantu untuk khusyuk, itu lebih utama nantinya ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Tayyib. Berarti ada pertimbangan lain yang mungkin perlu kita jaga selain pertimbangan dari sisi kualitas sholat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadzuna, diantaranya adalah dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan dakwah. Karena termasuk salah satu ikhwah, mereka ketika melaksanakan sholat, kadang mereka pilih sholat di rumah dengan alasan di masjid nggak bisa khusyuk. Seperti ini bagaimana Ustaz? Ada yang seperti dia lebih milih sholat di rumah karena di masjid merasa nggak bisa khusyuk. Kadang-kala di rumah juga nggak khusyuk juga dia Ustaz. Jadi intinya tadi, artinya yang disampaikan Ustaz kan udah jelas bagaimana istihdarul qalb tadi. Jadi bicara kekhusyuan itu bagaimana menghadirkan hati antum. Ustaz memberikan contoh di dalam kitabnya ini berkaitan dengan kisah sahabat Nabi ya, yang dia dipanah jamaah. Dalam kondisi dipanah pun darah itu mengucur, dia tetap khusyuk jamaah.
dia nggak ingin memutus sholat. Jadi kadangkala suasana itu pun tidak membuat dia terganggu ketika hati dia sedang menikmatin apa yang dia beli. Dia tahu dia sakit nih. Itu sahabat sampai berdarah-darah. Subhanallah. Jadi insya Allah tetap bisa dilakukan. Asalkan tadi istihdharul qalb, antum benar-benar hadir ya. Persiapan dari awal tadi udah benar ya. Kemudian juga suasana hati ketika ke masjid itu memang orang aduh nggak enak sholat di sini ini tuh. Ya antum akhirnya tidak enak akhirnya. Tapi tatkala antum menciptakan kondisi, ini kembali lagi kepada kekuatan hamba untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lingkungan dan kondisi itu tidak mendukungmu, maka ciptakan lingkungan dan kondisi yang mendukungmu. Jadi kita yang harus menciptakannya. Kalau memang mau nggak mau gimana? Memang seperti itu tempatnya. Bukan akhirnya antum sholat di rumah. Karena tetap kita diperintahkan untuk datang ke masjid-masjid di mana dikumandangkan adzan di sana. Tapi sekali lagi apabila sholat imamnya itu sah di dirinya, maka buat makmum sholatnya sah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Mungkin ada tambahan dari Ustaz nih. Sama Ustaz. Ada pelajaran yang saya teringat pelajaran yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Utsman Al-Khamis ketika beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kakinya bengkak. Kemudian kenapa beliau kakinya bengkak dalam kondisi salat sementara beliau tidak terasa? Sebenarnya terasa beliau. Cuman ketika orang itu lagi serius fokus dengan satu hal yang tertentu, maka sakit yang umumnya itu berat jadi terasa lebih ringan. Lalu beliau kasih gambaran kayak gitu. Antum misalnya lagi nolong orang yang sedang jatuh atau kecelakaan, ya. Kemudian saat nolong mungkin tangan kita kegores, tangan kita berdarah. Yang penting kita bisa menyelamatkan orang tadi. Begitu selesai suasana, orang mengingatkan, itu Pak, tangannya berdarah itu. Kita baru ngeh kalau tangan kita berdarah, kita baru sadar kepala kita berdarah setelah diingatkan oleh orang. Kenapa saat tadi berdarah kita tidak begitu perhatian? Karena kita sedang fokus di satu hal tertentu. Nah, termasuk juga pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat sampai kakinya bengkak, karena beliau saking fokusnya dengan sholatnya, meskipun ada suasana yang ganggu, yaitu sakitnya kaki karena bengkak, tapi itu ringan, bahkan sampai tidak terasa. Mungkin itu juga yang dari kisah yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq, ada sahabat yang tadi dipanah sampai mengucur darah dalam jumlah yang banyak, karena dia fokus dengan ayat yang dia baca dan dia tidak mau memutusnya, maka ini dianggap sesuatu yang remeh. Hadza wallahu a'lam. Ini mungkin yang pernah saya dengar dari penjelasan Syekh Utsman. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz, ini ada diingatkan oleh kru karena kita menghormati waktu dengan Ustaz. Nampaknya kita beralih ke kuis Ustaz, atau tanya jawabnya sudah selesai, kita beralih ke kuis Ustaz. Di sini alhamdulillah kami sediakan ada 5 hadiah. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan beberapa pertanyaan untuk para jamaah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair ya jamaah. Ana benar-benar tadi mendapatkan pelajaran indah juga dari Ustaz Ami berkaitan dengan ketika orang menolong orang lain ya, kemudian tubuh dia tergores, dia nggak merasakan itu jamaah, subhanallah. Memang tatkala dia fokus kepada sesuatu, kadangkala hal-hal yang mungkin menyakiti dia tidak terlalu dia pikirkan, subhanallah. Baik, berkaitan dengan kuis nih, ana mungkin kasih 2 aja Ustaz, jadi Ustaz bisa melanjutkan insyaallah. Kuis yang pertama, ini jawab langsung ini Ustaz, atau gimana Ustaz? Nanti jawabannya melalui WA Ustaz. Oh lihat, kalau melalui WA bisa nyontek mereka Ustaz. Jadi boleh nyontek Ustaz? Boleh Ustaz, boleh. Open book dan open video. Baik, pertanyaan yang pertama ya, kuis yang pertama ini mungkin sebutkan 3 bacaan ruku yang biasa engkau baca. Jadi ini yang bisa jawab ini yang baca ya.
Jadi walaupun open book, ingat pertanyaannya, sebutkan 3 bacaan ruku yang biasa engkau baca. Kalau yang biasa dibaca ya. Ya, yang bisa dibaca oleh dia, Ustaz. Bukan. Dibaca nggak ada di buku, nggak apa-apa Ustaz ya. Kalau dia baca di buku, nanti dia baca. Yang penting dia niat mau membacanya, nggak apa-apa, Ustaz. Baik. Itu pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang kedua, antum harus open book nih memang nih. Sebutkan 5 tingkatan orang dalam sholatnya. Ini ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan 5 tingkatan, antum masuk level yang mana? Jadi antum sebutkan 5 tingkatan ini, lalu sebutkan antum masuk level yang mana. Itu. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir dari anak, sebutkan apa yang mendorong Ustadz Aminur Ba'ith untuk menulis kitab tafsir sholat. Tadi udah beliau sampaikan di video itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Untuk 2 kuis yang selanjutnya ana serahkan kepada Ustadz Ami. Ustadz, kayaknya ana mohon undur diri nih Ustadz. Nah, Ustaz, tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan Ustadzana. Barakallahu fikum. Ana sungguh sangat bergembira bisa jumpa sama antum walaupun lewat video ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 sehingga ana bisa ke Jogja lagi Ustaz, dan antum bisa ke Jember lagi. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum Ustadzana. Lebih bahagia dibandingkan yang bisa kita bayangkan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk Ustaz. Kami tidak bisa menyampaikan apapun sebagai bentuk penghargaan selain ucapan. Semoga Allah yang ngasih balasan. Jazakumullah khairan. Syukran Ustadzana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari, dan semoga Allah taala jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa membuahkan ketakwaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.